Selamat siang, Pak. Harus makan siang dulu. Iya, tadi agak ramai diskusinya dengan yang lain, sedikit terlambat. Ternyata perut sudah harus diisi ya. Mohon maaf, saya harus makan dulu ya, Bapak sekalian. Tapi nanti kita bisa ya, kita tambahkan waktunya di belakang. Iya, baik. Bapak Ibu, Bu Maya, saya persilakan kalau ingin dimulai. Oke. Baik, terima kasih Pak Eko dan Bapak dan Ibu dosen. Hari ini kita akan lanjutkan ya di pertemuan ketiga data sharing bersama dengan Dr. Eko Kuntarto, Selasa 20 Oktober 2020. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya, workshop teknik penyajian hasil penelitian. Dan langsung saja saya persilakan kepada Pak Eko untuk memulai pelatihannya. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, selamat siang. Semoga kita tetap sehat. Dan terus semangat ya meskipun di masa pandemi. Tempat saya di universitas saya sekarang agak sedikit redup karena beberapa pejabat tinggi kena. Pejabat tinggi kena, jadi kampusnya harus lockdown ya beberapa saat. Ini udah diperpanjang 2 bulan. Mudah-mudahan UPJ semua sehat, Bapak ya. Sehat, mudah-mudahan. Baik, saya lanjutkan topik kali ini dengan menagih janji. Ya, minggu kemarin, pertemuan kemarin saya sudah memohon Bapak Ibu untuk menyiapkan satu buah artikel yang ditulis dalam Word ya. Artikel yang sudah ada, boleh dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris, untuk kita tampilkan di kegiatan kali ini. Kita akan melihat langsung artikel Bapak Ibu, kemudian kita akan mereviewnya, akan melihatnya, kemudian mungkin barangkali perlu ada yang ditambah atau sudah bagus, dan bisa jadi template bagi yang lain. Bu Maya, mohon silakan Bapak Ibu diberi waktu siapa yang untuk pertama kali tampil, Bu Maya. Nah, ini kita persilahkan nih Bapak dan Ibu yang sudah siap untuk menampilkan kemarin yang sudah ini ya, sudah menggunakan Mendeley juga kemarin nih Pak. Beberapa kita sudah mengikuti instruksi Bapak untuk download. Mungkin siapa? Bapak dan Ibu ada yang ingin volunteer untuk menunjukkan artikelnya? Oh ya, baik yang sudah pakai Mendeley maupun yang belum. Yang belum tidak apa-apa. Yang belum tidak apa-apa. Yang sudah bagus ya untuk ditampilkan. Yang belum tidak apa-apa. Silakan. Ayo. Oke. Ini masih harus warm up dulu kali, Pak Eko. Nggak usah. Baik. Nggak usah ragu. Ada Bapak dan Ibu jangan ragu-ragu biar langsung dapat masukan nih dari Pak Eko. Atau mungkin Pak Eko kali pilih. Baik kalau gitu. Nih. Ya. Lady first ya. Boleh. Ya, baik, saya ingin menampilkan Bu Pratika ya. Bu Pratika Riris. Ayo Bu, kita tampilkan. Oke. Ini dari tadi sudah paling semangat nih. Bu Pratika Riris. Saya sudah melihat sinar matanya ya Pak. Sinar matanya sudah sinar mata semangat. Mari Bu Riris. Silakan Bu. Tampilkan saja. Saya buka dulu ya. Nggak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama. Jadi ini bukan guru murid ya, sama-sama kita belajar. Ya, mudah-mudahan nanti mendapat masukan dari teman-teman, kurang ini, dan pada akhirnya siap dipublish. Begitu. Amin. Silakan Bu Riris. Saya izin share screen ya Pak Eko. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Apa boleh saya scroll ke bawah Pak Eko atau bagaimana? Pak Eko sudah di zoom sedikit kali ya. Di zoom sedikit biar agak lebih besar tampilnya. Kontrol plus ya. Atau di bawah ada. Ini? Ya. Kurang gede. Ya. Besar. Besarkan tampilannya ya. Ya, di bawah itu ada kan? Oh, baik, Ibu ke paling atas. Ini? Paling atas, Bu. Ibu ke paling atas. Baik. Nah, kemudian Ibu coba klik reference. Ini pakai apa nih? Ini pakai Word kan?
Ini PDF Pak Eko. Oh, mau yang PDF. Word-nya ya? Sebentar. Ya, di Word-nya, Bu, di Word-nya. Saya ingin melihatnya ya tampilan ketika kita ingin mensitasinya. Ya. Sebentar, Pak Eko. Jangan grogi, tenang aja, Bu. Waktu masih Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, tidak usah grogi. Ya. Nah, ini dalam bentuk Word-nya, Pak Eko. Nah, baik. Kalau begitu Ibu seperti tadi, di zoom sedikit ya. Di zoom sedikit biar lebih jelas tampaknya. Penampakannya lebih Saya jelas. klik di focus. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oh, malah tidak tampak. Tidak, zoom-nya Apakah terlalu... sudah jelas, Pak Eko? No, bukan. Jadi jangan di apa namanya jangan di full screen ya, tapi di zoom saja. Oh. Kembalikan tadi menunya, kembalikan karena itu penting, menunya penting. Delete mode. Menunya kembalikan. Kayak gini. Menunya kembalikan seperti semula tadi. Kembalikan. Tampilan menunya. Seperti ini. Sorry. No. Menu Word-nya ditampilkan. Nah, sudah gitu ya. Coba Ibu klik reference. Sudah. Klik reference. Ini reference nih. Di menu reference. Nah, klik klik coba. Ya. Sudah Pak Eko. Ya, baik. Sudah saya klik. Nah. Halo, Bu. Salah satu tanda itu di tengah. Ya, Pak Eko. Halo. Bu Riris, ya, kedengaran Pak Eko. suara saya? Ya, kedengaran Pak Eko. Halo, Bu Riris. Iya, Pak Eko, kedengaran Dengar? suaranya Pak Eko. Ya, dengar. Baik. Salah satu tanda Ibu sudah menggunakan Mendeley adalah jika kita bisa membuat bibliografi secara otomatis. Maka save as ini Bu ya. Coba Ibu simpan dengan nama lain supaya kita bisa mengobrak-abriknya tanpa mengubah yang baru. Ya, disimpan dengan nama lain, latihan lah katakanlah, latihan ya, dibuat nama Sudah, baru. Pak Eko. Silakan dibuat nama latihan. Udah ya? Sudah. Baik. Kalau begitu coba Ibu ke Ctrl N. Ctrl N. Artinya letakkan pada halaman paling akhir. Letakkan pada halaman paling akhir. Saya belum melihat substansi, belum melihat judul. Ini belum halaman terakhir nih. Letakkan kursor pada halaman paling akhir. Halaman terakhir. Di halaman daftar pustaka. Sudah, Pak Eko. Nah, sudah. Coba Ibu hapus semua daftar pustakanya. Ini kan file baru kan ini kan? Sama file baru kan? Iya, ini file baru Pak Eko. Baik, kalau gitu hapus. Sudah file baru. Semua hapus. Atau saya simpan dengan nama lain seperti itu. Simpan dengan nama lain ya. Maksud saya begitu, supaya nanti tidak kacau. Simpan dengan nama lain. Sudah, Pak Eko. Ya. Baik, coba Ibu klik menu bibliografi di atas tuh. Oke. Coba klik. Sudah. Insert bibliografi ya. Insert atas paling atas, menu insert bibliografi. Nah, artinya Ibu Riris dengan tampilan yang sudah sangat bagus ini, Ibu belum menggunakan sitasi otomatis. Iya ya Pak. Kalau menggunakan sitasi otomatis, pasti file Ibu dengan sangat mudah akan bisa membuat daftar pustaka otomatis tanpa harus menulis kembali. Ya, tanpa harus menulis kembali. Akan muncul dengan sendirinya ketika Ibu klik di atas itu. Tuh, coba sekarang contoh. Dan Ibu sudah ada Mendeley-nya di atasnya. Ya, kembali ke halaman awal, Ibu. Sudah, Pak Eko. Nah, itu halaman awal. Coba di halaman kedua, di pendahuluan katakanlah. Ini Pak Eko. Oke, ambil di baris paling akhir pada paragraf pertama. Paragraf material itu, pertama. kata material. Ya. Nah, itu ada kata material. Oke, letakkan di situ. Kemudian Ibu klik insert citation. Di awal itu ada itu, di menu atas. Nah, coba klik. Insert ya. Iya, coba klik. Add new search ini ya Pak Eko. Nah, coba insert new citation. Nah,
ini berarti Ibu belum memiliki daftar pustaka yang disimpan pada satu folder sendiri untuk artikel ini. Ya, untuk artikel ini belum ada. Begitu kan? Ibu sekalian. Nah, inilah sebetulnya karena jurnal ilmiah harus wajib menggunakan sitasi otomatis. Bu Riris, terima kasih. Nanti artikelnya saya pelajari ya. Saya lihat. Baik, Pak Eko. Saya tapi judulnya sudah menarik ini. Judulnya sudah menjual ya. Baik, Pak Eko. Ya. Terima kasih banyak, Pak Eko. Ya baik, Bu Maya, saya ingin Bapak Ibu adakah yang sudah menggunakan sitasi otomatis? Sitasi otomatis nih. Ya, adakah yang sudah ada sudah menggunakan sitasi otomatis? Kalau ada, saya mohon Bapak Ibu menampilkan artikel. Ya. Saya sudah, Pak. Bapak, oke, siapa nih? Bu Junika. Siapa? Yunisa. Bu Yunisa. Baik, silakan Bu Yunisa. Silakan. Sebentar dibuka dulu ya, Pak. Oke. Ya, ini senang saya ini, ya. Senang nih dosen muda yang terampil ya. Senang nih. Ayo coba kita lihat sekarang artikel Bu Yunisa. Maaf, saya belum mereview artikelnya ya. Nanti setelah ini kita akan review artikelnya supaya siap dipublish. Jadi setelah nanti Bapak Ibu menggunakan sitasi otomatis, gitu ya. Kan kita lihat. Ini masih berupa laporan kemajuan untuk penelitian kemarin sih Pak, tapi udah pakai boleh, apa-apa. yang otomatis itu. Ya, yang penting sitasi otomatis. Saya share screen ya Pak. Ya. Baik, nah ini sudah, coba lihat ke reference, menu reference, atas itu, ya, klik. Ya, nggak apa-apa, pelan aja, dia lagi loading. Ya. Ya, biasa agak lambat. Nah, ini Bu Yunisa ini sudah punya Mendeley. Tandanya pada menu itu sudah ada Open Mendeley. Bu Yunisa, mohon Ibu SFS ini ya, ganti dengan nama lain supaya nanti bisa diobrak-abrik. Nah, bisa kita bongkar-bongkar ya, tanpa ini. Coba buatlah dengan nama lain, terserah namanya apa. Latihan boleh. Oke. Nah, baik. Bapak Ibu, Bu Yunisa, mohon Ibu coba klik salah satu itu. Ada McLaughlin itu di atas. Ada satu, nah itu klik. Klik aja. Nah, itu tandanya. Ini Bu Yunisa sudah menggunakan sitasi otomatis karena ketika diklik lalu ada bold-nya di situ. Ada bold-nya. Bu Yunisa, Ibu ke bagian paling bawah di artikel ini. Paling bawah di bagian daftar pustaka. Ya, paling bawah. Ctrl N boleh. Supaya cepat Ctrl N. Di bagian daftar pustaka. Sebentar. Paling bawah aja, Ctrl N, biar cepat. Ctrl N ya. Tapi paling bawah ada itu Pak, laporan biaya. Oh iya, ya jangan dituliskan nggak apa. Ini. Nah, sekarang buang itu. Buang Bu, hapus. Semuanya. Wah. Namanya dibongkar-bongkar kan semua dibuang. Ya, udah terhapus. Nah, Bapak Ibu, ini kosong. Artikel Bu Yunisa kosong. Tetapi kalau Bu Yunisa sudah menggunakan Mendeley, artikelnya dapat dengan mudah ditampilkan lagi. Coba klik bibliografi. Itu pada menu di paling kanan. Nah, bawahnya. Lah, itu klik. Sorry, no. Tampilkan insert bibliografi di atasnya Mendeley, Bu. Sorry, ini. Atas. No, bukan yang ini. Oh, ini. Di atasnya ya. Iya. Coba klik. Maka harusnya akan tampil semua bibliografi yang sudah ditulis. Ya, biasanya makan waktu agak lama karena dia akan memunculkan semua bibliografinya. Apa katanya dia? Use the insert citation button to add citation to this document. Yang ini kayaknya Pak. Nah, coba. Ya, kalau itu insert citation itu. Mestinya di bibliografi. Coba Bu, Ibu ke atas lagi. Ini yang ini hapus.
Nah, coba Ibu insert salah satu citation saja. Insert Yang atas. ini. Ini kan tadi kan Ini, belum ya, ada belum. semua. Coba. Nah, coba letakkan di salah satu paragraf kemudian insert citation. Oke, kembali ke teks, buku teksnya. Nah, enggak, no bukan di situ. Kembali Tentu ke di atas. Ya, di atas. Oke lah, di sini boleh lah. Salah satu aja. Nah, udah diletakkan di bagian akhir paragraf lalu insert citation. Ya. Salah satu. Klik aja. Udah. Ya. Coba lihat ke bawah. Sudahkah muncul? Sudahkah muncul Belum. referensi? Belum muncul ya? Masih kok belum muncul ya? Coba Ibu insert bibliografi lagi. Belum muncul nih, belum muncul ya. Belum muncul. Ya. Jadi mestinya sudah harus muncul. Saya sedang berpikir kenapa belum muncul. Kenapa Bu belum muncul kira-kira Bu? Kemarin sih saya pakai yang ini Pak, tinggal klik yang reference Coba, atau yang bibliografi ini langsung keluar semua. Coba klik. Nah, iya. Sudah. Oh, berarti sudah terkumpul di situ ya. Barangkali karena mungkin ini berbeda, ya ini muncul sudah. Bibliografi muncul dengan sendirinya tanpa diketik ulang. Bapak Ibu yang saya hormati, ini satu contoh Bu Yunisa sudah menggunakan Mendeley dan akan sangat mudah bagi kita untuk membuat daftar pustaka tanpa adanya kesalahan. Ya. Baik, sudah silakan ditutup lagi Bu Yunisa. Ya, terima Bapak kasih Ibu, Pak. saya mohon angkat tangan begini untuk yang sudah install Mendeley atau sudah punya Mendeley atau sudah punya aplikasi lain misalnya Zotero. Boleh. Silakan angkat tangan. Oke. Nah, masih belum semua? Oke, terus halaman berikutnya. Ya. Oke, ya. Baik. Sekarang saya ingin bertanya, Bapak Ibu yang masih belum install karena kesulitan, mohon sampaikan namanya dengan membuka mic-nya. Yang belum install karena masih belum punya waktu mungkin atau kesulitan, silakan. Pak Eko. Iya, mari. Ya, saya kemarin sudah mencoba menginstal Pak Mendeley dan install plugin buat Microsoft Word, tapi kemudian Microsoft Word saya crash Pak. Jadi saya coba uninstall dan mungkin hari ini mau coba install lagi. Karena crash, jadi beberapa dokumen yang sudah saya tulis, saya coba buka di Microsoft Word yang sudah diinstal plugin, hilang Pak. Oh iya. Hilang sama sekali. Gitu. Jadi ini saya coba uninstall, mau coba install lagi, Pak. Biasanya itu terjadi, Pak. Memang terjadi biasanya itu. Ini ya, Pak, saya sudah cek di forum-forum di internet juga ternyata memang lumrah. Jadi harus di-uninstall, coba uninstall dulu. Nah, biasanya yang kita install itu adalah satu aplikasi aplikasi sumber yang atau source yang agak tidak bersih. Mungkin keturunan virus, Pak. Sehingga antivirus di laptop Bapak menolaknya. Memang harus di-uninstall, dihapus. Coba cari yang lain, Pak. Cari sumber yang lain, installer yang lain yang lebih bersih. Biasanya begitu, Mang. Ini untuk laptop yang bagus, kemudian punya aplikasi antivirus yang bagus, jadi bisa tolak. Itu. Kemudian yang kedua, jika memang Bapak menggunakan Windows Defender, ini satu antivirus yang sangat sensitif ini Windows Defender ini. Kadang-kadang perlu mematikan dulu. Jadi Windows Defender dimatikan dulu sebelum menginstall. Sebelum menginstall aplikasi baru. Begitu ya. Memang resikonya kalau ada virus lalu masuk. Nah, jadi memang yang paling bagus Bapak Ibu bisa masuk ke Softonic ya untuk mencari aplikasi Mendeley yang bagus atau langsung ke www.mendeley.com, langsung ke sumbernya. Ya, baik Pak. Silakan nanti dimulai lagi menginstalnya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Mas Rio atas pertanyaannya. Selanjutnya mungkin Bapak dan Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan terkait dengan penginstalan Mendeley ini? Masih ada? Ada yang mengalami kendala mungkin? Cukup kayaknya Pak. Saya ada Pak.
Yuk, Oh, silakan silakan. Bu Retno. Ya, saya Retno. Ya. Saya kurang lebih sama, mirip dengan Pak Rio. Ketika saya install, minta upgrade software. Dan kalau saya upgrade software langsung, itu saya khawatir ada beberapa data hilang. Jadi saya harus backup beberapa data dulu, Pak. Dan kebetulan ini agak sulit sih untuk OS-nya nih, agak beberapa kali saya coba memang mengalami crash juga. Iya. Ya, memang itu terjadi, umum terjadi apabila pertama antivirusnya terlalu kuat, gitu ya. Yang kedua, apabila memang source-nya itu agak kurang bersih, barangkali memang source-nya memiliki kandungan-kandungan virus yang ditolak oleh laptop. Itu biasa terjadi, Bu. Ibu bisa ulang lagi, bisa menggunakan source yang baru. Biasanya sih kalau kita mengambil atau mengunduh source dari website aslinya atau website dari origin dari pengembangnya, biasanya sih bersih biasanya itu bersih, nah, gitu. Ini biasa terjadi, jadi nggak begitu masalah ya. Nah, lalu Mendeley ini, mengapa Mendeley? Aku bertanya, Pak Eko, mengapa Mendeley? Ya, Mendeley adalah salah satu dari aplikasi manajemen citasi yang paling murah. Paling mudah digunakan, ya gratis malah ya, bukan murah, gratis, dan fiturnya cukup bagus, ringan, tidak terlalu berat. Kalau Zotero harus berbayar dan agak berat, tapi fiturnya lebih bagus daripada Mendeley. Jadi untuk Bapak Ibu yang barangkali saya kategorikan baru memulai, silakan bisa menggunakan Mendeley. Jadi untuk citasi, kalau ada masalah silakan. Kalau tidak ada, akan saya lanjutkan dengan topik yang berbeda, begitu ya, Bapak sekalian. Baik. Ada citasi ini. Ya. Sudah sepertinya, Pak. Iya, saya sampaikan lagi bahwa pada akhir kegiatan kita, Bapak Ibu sudah harus punya satu artikel yang siap dipublish. Artinya kesempatan ini bisa kita gunakan untuk mendiskusikan artikel, bukan substansinya, tetapi formulasinya. Ya, formulasinya bisa kita bahas bersama-sama di ruang ini, begitu ya, agar nanti artikelnya siap. Dan beberapa hal menjadi penting untuk diperhatikan, termasuk diantaranya adalah penggunaan citasi otomatis. Bapak Ibu begitu ya. Ada pertanyaan lain? Apakah ada pertanyaan? Mungkin sambil jalan kali Pak, bisa dilanjutkan dulu ke materi berikutnya. Saya kok melihat malu-malu ya. Malu-malu atau bagaimana? Sebenarnya masalahnya sama sih Pak Eko, saya juga sama dengan Bu Retno ataupun Pak Priyo seperti itu. Jadi Mendeley saya tuh sampai sekarang belum bisa terinstall dengan baik seperti itu Pak Eko. Ya, kalau yang sudah punya Zotero boleh nanti dipraktikkan Zotero-nya, jadi tidak harus menggunakan Mendeley, Bapak sekalian. Ini yang mungkin penting. Nah, kalau tidak, akan saya sampaikan beberapa catatan yang penting untuk diperhatikan ketika kita membuat sebuah artikel. Ini catatan saya ini sebetulnya Bapak Ibu mungkin sudah sangat kenal ya. Sangat kenal. Coba kan saya share ya. Nah, Bapak Ibu, kita sedikit membuka-buka lagi tentang bagaimana sih strategi menulis artikel agar bagus ya. Untuk citasi kita buat jadi PR. Sekarang kita mencoba untuk membahas strategi menulis artikel jurnal yang berkualitas, yang disiapkan untuk publikasi, baik di jurnal nasional maupun jurnal internasional. Ini Bapak sekalian. Pertama ini. Ini sekedar apa namanya jargon, tapi menurut saya penting ini, karena biasanya kita menulis ketika kita butuh, kita menulis ketika kita mau naik pangkat, kita menulis ketika harus ada kewajiban menulis. Nah, sebetulnya menulis bagi seorang dosen harus menjadi hobi, harus menjadi kegiatan harian, ya.
Karena harta seorang pendidik adalah ilmu. Maka tabunglah dia dengan menuliskannya untuk masa depan anak cucu. Jadi kalau ketika kita menulis, maka kita artinya menabung harta kita, yaitu ilmu kita. Yang sudah mengajar seperti saya sudah 35 tahun lebih mengajar, tentu sudah banyak yang kita hasilkan dari mendidik ini. Nah, Bapak sekalian, anatomi artikel jurnal nasional itu ada 9. Dari mulai judul, abstrak, pengantar, metode, hasil, pembahasan, simpulan dan saran, acknowledgement dan reference. Ada 9. Ini umum. Ini umum pada jurnal apapun seperti ini. Meskipun dalam praktiknya ada yang digabungkan. Misalnya hasil dan pembahasan jadi satu topik. Simpulan nggak ada. Boleh. Tapi pada umumnya seperti ini. Mengapa ini saya sampaikan, Bapak sekalian? Karena kadang-kadang ketika kita menulis itu sebatas menulis. Ibarat kita masak tanpa rasa, gitu ya. Ibarat kita pacaran tanpa chemistry gitu loh. Jadi menulis sebatas menulis. Nah, bagi saya menulis ini sebuah keindahan. Menulis itu sebuah hobi sekaligus sebuah karya seni. Bagi saya begitu. Maka ketika saya membuat judul penelitian, judul artikel itu juga saya pertimbangkan baik-baik. Nah, saya mendapat beberapa kiriman artikel dari teman-teman dari Pertisas yang minta tolong, Pak Eko minta tolong untuk direviewkan. Oke, dari hasil review itulah kemudian saya membuat paparan ini. Ini adalah pengalaman langsung menjadi seorang reviewer, baik yang baru saja saya lakukan maupun review yang selama ini saya lakukan dengan DPRM misalnya begitu. Yang pertama soal judul. Kadang-kadang ketika membuat judul, kita tidak mempertimbangkan hal-hal yang penting. Ada 4 hal yang penting dalam membuat judul. Pertama, judul itu harus punya novelty, menampilkan kebaruan, hal-hal yang baru, yang dianggap baru. Maka ketika saya membuat penelitian ini adalah hibah nasional, judulnya pengembangan model penilaian kompetensi pedagogik dan profesional guru Indonesia. Ini 2018 yang lalu, saya membuat artikelnya dari hasil itu. Artikelnya saya buat supaya laku. Dan alhamdulillah laku ya. Dan laku ini. Mengapa laku? Kan di sana sedikit saya agak bersombong diri ya. Agak bersombong diri membuat seolah jualan saya ini laku. Nah ini jualan saya ini. Membuat sebuah artikel judulnya Teacher Competency Assessment atau TCA in Indonesia. A New Framework. Nah ini kan sesuatu yang dianggap baru. Oh kok baru ya? Ada satu kerangka yang baru, begitu. Ini pertama, ada novelty. Yang kedua menjual dalam artian bahwa yang kita teliti itu bisa menarik perhatian orang dan berkeinginan untuk membacanya atau paling tidak berkeinginan untuk melihatnya. Ini menjual. Yang ketiga adalah singkat. Sebuah judul paling banyak 15 kata. Paling banyak tuh. Yang terakhir adalah unik. Unik itu artinya tidak sama. Nah, kalau di search begitu atau dimasukkan ke Google, maka tidak sama. Jadi kita harus membuat penelitian yang unik. Nah, saya meneliti mengenai gaya bahasa para politisi, lalu ketemulah saya bahwa mereka punya style sendiri. Nah ini unik ini, karena belum ada penelitian yang mengenai style atau gaya bahasa politisi di Indonesia. Ini misalnya. Bapak Ibu, ini artikel jurnal ya, baik. Beberapa kekeliruan membuat judul ini yang perlu diperhatikan. Yang pertama, judul memakai tanda titik. Ini keliru. Ini sudah saya letakkan di bagian kanan. Ini tanda titik ini. Judul tidak punya tanda titik. Reviewer akan sangat jeli melihat ini. Ada tanda titik begini. Yang kedua, menjamakan kata yang sudah menggunakan bentuk jamak. Beberapa kendala-kendala. Ini adalah bentuk jamak dari beberapa yang tidak perlu dibuat lagi. Menggunakan kata sinonim ya, pengeraman telur tanpa cahaya agar supaya adalah sebuah bentuk yang sinonimi. Yang keempat, judul menyesatkan. Ini coba Bapak Ibu lihat di publikasi nasional itu. Metode sederhana dalam pembelajaran daring di daerah terpencil, studi kasus Rano Karno. Dalam pikiran kita, Rano Karno seorang artis besar begitu ya. Jadi ketika saya membaca, loh kok bukan Rano Karno yang itu? Itu menyesatkan itu. Judul menyesatkan ini. Jadi judul yang tidak sama dengan kondisi sebetulnya begitu.
Nah, keinginan si penulis agar menarik, tapi justru tidak menarik ya. Dengan bombastis seperti ini tidak menarik. Gitu. Judul yang tidak paralel ini ya, jasa kurir terpercaya dan dijamin. Mestinya kan jasa kurir terpercaya dan terjamin. Itu namanya judul yang tidak paralel. Ada 9 Bapak sekalian. Ada 9 nih, ada 9 judul yang terlalu panjang. Dan ini nomor 8 penting ini, menyebutkan identitas responden atau subjek di judul. Peran guru dalam mengembangkan kompetensi abad 21 pada siswa SMP Sawit Kecamatan Sleman. SMP Sawit tidak perlu disebutkan. Jadi tidak boleh menyebutkan nama atau identitas subjek di judul. Mengapa? Ini ada konvensinya. Konvensi internasional mengenai research, etika research etik. Tidak boleh menyebutkan itu. Untuk apa? Supaya kita terhindar dari klaim. Nah, nanti dianggap tidak menyenangkan, perbuatan tidak menyenangkan. Bapak Ibu, abstrak juga sering keliru. Abstrak ini hanya berisi 3 hal yang penting. Boleh menjadi 5 atau 6 ini. Tapi 3 hal yang penting. Orientasi boleh tidak ditulis. Rasional boleh nggak ditulis. Ya. Yang ditulis adalah tujuan, hasil, dan metode. Hanya itu saja. Sehingga jumlahnya tidak lebih dari 250 kata. Bapak Ibu, ini file akan saya kirimkan melalui grup ini. Mohon nanti dibaca menjadi pegangan bagi Bapak Ibu yang akan memperbaiki artikelnya. Pengalaman ini adalah pengalaman seorang reviewer. Jadi tentu sudah berdasar pada pengalaman-pengalaman nyata. Bukan theoretical, tetapi pengalaman nyata. Beberapa hal yang lain juga penting Bapak Ibu sekalian ini mengenai bagaimana membuat abstrak, bagaimana membuat pendahuluan ya. Di latar belakang misalnya, kadang orang membuat latar belakang lalu kemana-mana. Tidak fokus. Mulai dengan kata-kata menteri, bangsa Indonesia, begitu ya, adalah bangsa yang besar. Nah, itu tidak perlu, tidak relevan. Kalau tidak relevan, tidak usah. Langsung saja pada pengantar atau latar belakang menulis kata, salah satu kata yang ada di judul. Gitu ya. Kalau misalnya tadi judulnya disebutkan begini, ya, misalnya ya, judulnya begini. Metode sederhana dalam pembelajaran daring di daerah misalnya gitu ya, sudah begitu. Maka kata pertama yang dipakai dalam latar belakang adalah kata metode atau metode sederhana atau pembelajaran daring. Jadi langsung kepada variabel yang kita akan buat. Bapak sekalian ya. Ini adalah contoh-contohnya bagaimana membuat paparan. Nanti akan saya kirim kepada Bu Maya. Silakan Bapak Ibu bisa bisa membacanya. Jika perlu silakan, kemudian juga bisa bisa mencontohnya. Nah, ini Bapak sekalian. Biasanya ketika menulis kita cenderung untuk menggunakan kalimat aktif. Misalnya peneliti menggunakan, nah itu namanya kalimat aktif. Sebetulnya dalam penelitian, termasuk penelitian yang diposting di jurnal internasional, disarankan menggunakan kalimat pasif. Angket ini dikembangkan, bukan pengembangan angket. Penelitian ini mengembangkan angket, bukan, tapi angket ini dikembangkan. Jadi menggunakan kalimat pasif. Ini adalah ketentuan penulisan artikel. Ya. Nah, ini beberapa contohnya yang mungkin Bapak itu nanti bisa baca. Nah, simpulan. Yang betul bukan kesimpulan ya, yang betul adalah simpulan. Conclusion. Yang betul adalah simpulan, bukan kesimpulan. Di simpulan biasanya kalau saya mereview artikel, para penulis rata-rata mengcopy hasil penelitian, kemudian ditempel di simpulan. Ini yang salah besar. Salah besar. Jadi simpulan tidak sama dengan uraian hasil. Tidak sama. Simpulan meringkas dan merangkum. Apa yang dia rangkum? Main idenya, main area-nya. Jadi apa yang menjadi area dari penelitian Anda. Ini yang harus dibuat. Orang sering mengatakannya sebagai looking back. Melihat apa yang sudah pernah kita rumuskan di awal. Yang kedua,
Simpulan memberikan ulasan akhir atau pendapat dari penulis. Ulasannya mungkin berupa ulasan tentang saran atau perbaikan, dan mungkin memperkirakan arah penelitian ke depan. Ini dalam simpulan. Kita sering menggunakan kesimpulan ya. Nah, itu. Ini beberapa contoh simpulan. Reference Bapak sekalian, inilah reference management tools yang ada. Banyak sekali ya, banyak sekali. Dan Bapak Ibu silakan kalau ingin membeli apa yang Bapak Ibu inginkan, ini banyak kali di kanan, bagian kanan. Dan reference manager ini adalah satu keharusan bagi seorang penulis artikel. Demikian Bapak Ibu sekalian, topik kali ini untuk yang perlu saya sampaikan. Barangkali masih ada waktu, jika ingin ada yang didiskusikan, mari kita diskusikan. Ya, kalau tidak ada diskusi, ya sudah ya. Berarti gitu. Bu Maya, silakan Bu Maya, saya buka forum diskusi, kita bahas bersama-sama ya, supaya kelas ini menjadi kelas yang Baik. Pak Eko, maaf ke mute Pak, ininya, mikrofon Bapak. Ya, boleh. Oke. Nah, baiklah, langsung saja saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan tadi terkait dengan penjelasannya Pak Eko dari mulai judul sampai simpulan ya Pak ya. Sekarang bukan kesimpulan lagi. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Saya yakin sudah banyak yang ingin nanya nih tadi ini dari penjelasannya. Sudah 64 orang sebetulnya ya. 64 orang yang terdaftar. Silakan Bapak Ibu, jangan ragu, jangan malu, ayo kita diskusi ya. Untuk Pak Eko, saya mungkin akan nanya dulu ya satu. Itu yang masalah kata simpulan ini. Kalau saya baca jurnal-jurnal bahasa Indonesia gitu kan masih banyak Pak yang pakai bab berikutnya tuh yang terakhirnya kesimpulan Pak. Berarti itu salah ya atau gimana Pak? Iya, jadi yang betul simpulan ya, yang betul simpulan. Kalau dia masuk ke Q 1, 2, 3 pasti ditolak tuh. Atau paling kali review mengatakan tolong diperbaiki. Jadi yang betul adalah simpulan, bukan kesimpulan. Ya. Oke, baik. Mungkin Bapak dan Ibu lain, Bapak dan Ibu dosen punya pertanyaan terkait dengan... Saya bertanya. Oke, boleh. Mau tanya Pak, silakan, Pak, itu kalau di saya Johannes dari Prodesi. Kalau di dalam simpulan itu harus satu paragraf atau boleh beberapa paragraf, karena di beberapa jurnal saya pikir ada yang mengatakan harus paragraf. Ya. Menurut Bapak gimana? Ya, halo Pak Yohanes. Ya. Ya, baik. Di dalam tulisan simpulan itu Pak tadi Pak. Ya, baik. Untuk yang harus satu paragraf adalah abstrak. Abstrak harus paragraf tunggal. Dibuat dalam paragraf yang tunggal, satu paragraf. Tidak dibuat paragraf-paragraf. Tapi yang lain boleh, Pak. Simpulan juga boleh lebih dari satu paragraf. Bahkan dalam simpulan itu boleh diurutkan berdasarkan hasil. Jadi kalau misalnya kita punya simpulan 1, 2, 3 boleh dibuat semacam dibuat list itu boleh, tidak apa-apa, bisa saja. Jadi tidak harus satu paragraf. Tetapi begini, Bapak Ibu ketika nanti akan mengirimkan jurnal harus membaca betul GFA-nya, Guide for Author-nya harus dibaca betul. Karena biasanya di GFA jurnal itu masing-masing punya namanya gaya selingkung. Mereka punya gaya sendiri. Nah, itu yang harus diikuti. Tidak ada cara lain, harus diikuti, mutlak itu. Jadi GFA untuk masing-masing jurnal berbeda-beda dan itu yang harus dipedomani. Begitu Bapak sekalian ya, Yohanes ya. Jadi nanti lihat, bahkan ada jurnal yang tidak membolehkan ada simpulan, langsung hasil discussion. Jadi tidak perlu ada simpulan. Nah, makanya mohon dapat melihat, dapat mengkaji lebih banyak, lebih dalam tentang GFA-nya atau panduan penulisannya. Begitu. Saya berharap teman-teman yang hari ini atau selama ini ikut di grup ini, pada akhirnya nanti bisa mempublish di jurnal-jurnal. Saya nanti akan melihat pada akhir, saya akan menyarankan ini Bapak ke jurnal ini, ke jurnal ini. Jadi nanti ada yang Q1, ada yang Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, atau jurnal internasional bereputasi. Nanti akan saya sarankan, Pak. Setelah saya melihat, karena nanti minggu depan sudah review, ketika saya sudah mereview, saya akan melihat di mana layaknya jurnal Bapak Ibu, gitu ya. Layaknya di mana, dan mana yang harus diperbaiki. Begitu, Mbak Bu Maya ya.
Jadi Pak Yohanes, saya kira begitu Pak Yohanes ya? Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Ada yang lain? Baik. Selanjutnya yang lain? Bisa Mbak Maya. Nama dan dari Selamat siang Pak Eko. Selamat siang Bapak. Saya tadi mendengar mengenai tentang penulisan artikel yang mengarah ke kalimat pasif dibandingkan dengan kalimat aktif. Kalau boleh diperdalam lagi Pak, seperti rangkaian di mana itu kita lebih menunjukkan kalimat pasifnya, apakah dari pengutipan referensi atau dari sisi diskusinya? Ya. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak, thank you Pak. Jadi kalimat pasif itu tersebar di semua bagian. Misalnya begini, peneliti menggunakan, nah kata menggunakan adalah kalimat aktif. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, ini kalimat aktif. Seharusnya kalimat ini diubah menjadi kalimat pasif. Misalnya, dalam penelitian ini digunakan pendekatan kuantitatif. Kata digunakan adalah kalimat pasif. Untuk apa? Ini sebetulnya etika menulis ya. Jadi menulis itu kalau kalimat aktif itu cenderung ada keegoisan di situ. Saya melakukan begitu ya. Mestinya tidak, karena yang diminta adalah bukan menunjukkan keegoisan gitu loh. Ini dalam tanda petik ini adalah satu frame bagi para reviewer biasanya begitu Pak. Jadi gunakanlah kata kerja berawalan di atau ter gitu ya, atau semua kata kerja yang menunjukkan kalimat pasif Pak. Gitu. Ini himbauan, artinya tidak mutlak, tetapi pada umumnya reviewer melihat itu sebagai sebuah keharusan pada umumnya. Pada umumnya reviewer begitu. Teman-teman yang di reviewer, terutama reviewer nasional atau jurnal nasional, biasanya punya satu frame yang sama, gunakanlah kalimat pasif. Begitu Bapak ya. Jadi tersebar dalam semua, tidak hanya di simpulan atau diskusi, semuanya. Dari mulai awal. Seperti itu. Di awal, di abstrak disebutkan penelitian ini bertujuan, ya. Ada dua pilihan, penelitian ini bertujuan atau tujuan penelitian ini. Penelitian ini bertujuan atau tujuan penelitian ini. Bapak mau pilih yang mana? Penelitian ini bertujuan atau tujuan penelitian ini? Lebih enak yang mana di hati Bapak Ibu? Bertujuan, Pak. Ya, betul. Jadi gunakanlah bertujuan. Misalnya dalam bahasa Inggris, the study aims to, gitu ya, kan itu bertujuan. Nah itu, begitu ya. Kata bertujuan itu adalah salah satu indikasi kalimat pasif, begitu ya. Begitu Bapak sekalian. Itu dalam abstrak. Ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Baik. Nah, seperti itu ya, Pak. Baiklah, selanjutnya mungkin pertanyaan dari yang lainnya. Saya masih persilahkan, ini kita masih punya waktu 10 menit ya, untuk sesi tanya jawab ini. Bu Maya, sebelum nanti berakhir, saya mohon, saya mengingatkan kembali bahwa minggu depan sudah, ini adalah pertemuan kelima, minggu depan pertemuan ke-6. Kita punya 7 hari, pertemuan ke-6 dan 7. Betul ya Bu Maya ya? Iya. Ya betul. Jadi sebelum minggu depan, saya mohon semua peserta sudah bisa mengirimkan artikelnya kepada saya, Bu Maya. Mohon nanti saya akan WA ke Ibu kemana dikirimkannya. Nah, di situ nanti kita akan review artikelnya. Jadi 2 minggu ke depan kita sudah mulai dengan review artikel, dengan harapan artikel itu nanti tampil dengan baik, lebih baik lagi. Substansi tidak akan saya lihat. Karena substansi adalah keahlian kepakaran Bapak sekalian. Jadi saya hanya akan melihat dari segi norma-norma penulisan, tidak melihat substansi atau isi dari atau ranah kajian Bapak Ibu sekalian ya. Yang barangkali saya tidak ahlinya di bidang itu. Untuk 2 minggu ke depan. Mohon informasi kapan kita ketemu lagi Bu Maya? Jadwalnya Pak Eko Kamis, sebentar, sekarang hari nanti Selasa depan, Pak. Baik, kalau begitu kita sepakat ya.
Enggak Mohon ada. Bapak dikirimkan kepada saya pada hari Senin lah. Hari Senin artikel via Bumaya saja, nanti lewat Bumaya, nanti Bumaya yang menyerahkan kepada saya. Kita akan melihat satu-satu artikelnya yang Bapak Ibu sudah punya atau yang Bapak Ibu sedang kembangkan. Gitu Bumaya ya. Selasa tanggal 3 nanti next meetingnya. 3 ya. Baik, Selasa tanggal 3 supaya Senin tanggal 2 berarti. Kalau dihitung sih berarti pertemuan keempat Pak nanti nextnya nih. Ini kan baru pertemuan ketiga. Oh, berarti keempat ya. Mulailah 3 pertemuan ya. Kan 7 kali pertemuan kan Bu Maya? Iya. Ya, jadi total ada 7 kali. Ya, 7 kali jadi 4, 5, 6, 7 kali pertemuan. 4, 5, 6 kita gunakan untuk langsung mereview. Saya tidak samakan dengan pertisas yang lain. Karena saya lihat UB-nya sudah pasti lebih siap para dosennya sehingga tidak perlu saya membawakan materi secara lebih rinci gitu ya. Mungkin karena bisa dibaca sendiri. Lain dengan yang di Sumatera, di Kalimantan, bedalah cara saya gitu. Lumayan ya. Oke. Masih ada waktu lagi. Nampaknya ada yang mau bertanya tadi, sudah ada sautan suaranya. Boleh. Ibu, boleh sebutkan nama dan prodi ya Pak ya? Saya Chan dari SIF Pak. Silakan Pak Chan. Sisi informasi. Pak, itu yang terkait dengan simpulan dengan kesimpulan itu Pak. Itu dari KTP ini atau gimana Pak? Halo. Untuk kata simpulan Pak ini. Oh iya, ya. Baik. Pak, karena skripsi anak-anak dan laporan KP itu semuanya yang di prodi kami semuanya kesimpulan, Pak. Iya, betul ya. Kalau misalkan memang harus diganti ke dalam simpulan, berarti perlu nextnya perlu diganti, Pak. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, pilihan kata simpulan adalah standar bahasa Indonesia. Karena merupakan terjemahan dari conclusion. Jadi simpulan adalah benda. Benda artinya satu nomina, namanya dalam bahasa namanya nomina. Nomina. Kalau dibuat jadi kesimpulan malah jadi kata kerja. Bukan lagi nomina lagi. Atau kata sifat. Itu jadi sisi bahasa, Pak. Dari sisi bahasa. Gitu loh. Sama seperti begini. Ini logika bahasa yang dipakai. Pada skripsi mahasiswa kita, mereka sering menulis kata pengantar. Bukankah begitu? Betul. Nah, kata pengantar. Padahal yang betul bukan kata pengantar. Yang betul adalah prakata. Logika bahasa ini. Apa bedanya? Kata pengantar adalah sebuah tulisan yang mengantarkan seseorang. Jadi kata pengantar tentu tidak ditulis oleh penulisnya. Jadi kalau ada sebuah buku yang menerbitkan Pak Hairul tadi, lalu misalnya katakanlah minta tolong saya Pak Eko mohon bantuan di review ya. Baik, kalau sudah Bapak buatkan kata pengantar, maka kata pengantar dari saya. Yang menulis bukunya Pak Hairul yang membuat pengantar saya. Jadi pengantar adalah tulisan orang lain untuk mengantarkan tulisan itu. Biasanya mempromot tulisan itu, mengenalkan kepada khalayak kebagusan tulisan itu. Itu pengantar. Tapi di skripsi, di tesis, disertasi yang ditulis oleh mahasiswanya, biasanya berisi ucapan terima kasih dan sebagainya, itu judulnya yang betul adalah prakata. Kata pembuka atau prakata. Bukan pengantar. Bukan kata pengantar, tapi prakata atau kata pembuka. Ya, ini adalah tinjauan bahasa, tinjauan formulasi bahasa dalam menulis karya ilmiah. Topiknya biasanya dalam bahasa itu namanya penulisan karya ilmiah gitu ya. Jadi topiknya penulisan karya ilmiah itu ada standarnya, ada tata cara menuliskannya, begitu Pak Errol ya. Itulah. Jadi mohon bisa diperbaiki mulai sekarang. Mahasiswa diberitahu Anda jangan menuliskan kesimpulan, tapi tulislah simpulan. Jangan menuliskan kata pengantar, tulislah prakata, begitu ya. Gitu. Nah, perlu juga saya garis bawahi bahwa sekalian, ini juga menjadi penting karena biasanya kalau Bapak Ibu lihat tulisan artikel kita, teman-teman di Indonesia ini itu jarang sekali menyebutkan acknowledgement, pengakuan atau ucapan terima kasih. Coba lihat artikel-artikel kita.
Jarang sekali yang menuliskan knowledgement. Padahal dalam keharusan nulis internasional perlu menyebutkan knowledgement. Di mana letaknya? Knowledgement letaknya pada setelah simpulan dan saran. Sebelum menuliskan referensi. Itu di situ ada ucapan terima kasih. Kita mungkin kalau bahasa Indonesia menggunakan ucapan terima kasih. Terima kasih kepada A, B, C yang sudah memberi kontribusi, respon, macam-macam. Itu dituliskan di situ, pengakuan. Kita memang sulit untuk berterima kasih. Kita sulit meminta maaf. Ini bangsa kita ya. Jadi sulit membuat 1-2 baris hanya untuk berterima kasih. Maka mulai sekarang silakan Bapak Ibu nanti membuat knowledgement di bagian akhir tulisan sebelum Bapak Ibu mencantumkan daftar pustaka. Ini juga ya. Ini juga dari sisi bahasa. Pak Hanul, begitu jawaban saya. Oke. Cuman tuh Ada ada lain? ada Nasuha dari katanya nggak ya, Pak? Informatika, Mbak Maya. Oh, oke, Pak Nasyud. Berterima kasih kepada Pak Eko saja. Saya tadi menyimak terus. Saya sambil kerja, Pak, tapi Oh. saya Knowledgement ya. bahwa mengingat tentang Wah, terima kasih ini. Ya, betul. Langsung Pak. diaplikasikan loh Pak ini. Iya, saya kebetulan sudah lama sekali, udah sekian puluh tahun dari reviewer itu, saya jarang melihat tulisan kita itu ada acknowledgement-nya itu. Jarang sekali ada. Iya. Betul. Terima kasih, itu pengingat yang baik, Pak. Betul ini. Jadi silakan nanti hasil artikel Anda Senin depan sudah ada acknowledgement-nya di bawah ya. Iya. Jadi ucapan terima kasih. Termasuk juga siapa? tentang Tentu kepada saya ya, ucapan terima kasih kepada responden, kepada yang berkontribusi pada penelitian Anda. Begitu. Kalau padanan kata Kalian, bahasanya apa ya Pak Eko? Ya, halo. Berguna, Pak. Sangat bermanfaat ya, bahwa kami kan juga sehari-hari membimbing mahasiswa yang memang banyak kesalahan dalam menulis, dalam berbahasa, termasuk tadi Pak Eko ingatkan tentang jangan menggunakan duplikasi makna ya, misalnya agar, supaya, kemudian para mahasiswa dan seterusnya. Satu hal yang baru buat saya sekarang tentang kesimpulan dan Pak. Artinya penjelasan Pak Eko tadi memang cukup logis ya. Kalau memang perlu kita ubah untuk judul bab itu atau judul bagian itu di tugas akhir ya akan kita ubah. Iya, baik Pak. Terima kasih atas atas perhatiannya. Juga begini Bapak Ibu, mohon juga perhatian untuk anak-anak kita, mahasiswa kita ketika membuat penelitian kualitatif. Ya. Sering mereka tidak terlalu paham dengan karena mungkin kita terbiasa bermain angka-angka. Jadi tidak begitu paham mengenai bagaimana sih konsepsi penelitian kualitatif. Seringkali mereka menggunakan penelitian kualitatif tapi masih menggunakan sampel. Ya kan? Kualitatif tidak mengenal sampel. Kualitatif adalah sebuah penelitian deskriptif, tidak mengenal sampel. Gitu. Kemudian ada lagi penelitian kuantitatif tentang manusia tapi eksperimen. Misalnya menggunakan judul pengaruh. Kata pengaruh itu hanya boleh ada pada penelitian kuantitatif eksperimental. Dan itu tidak boleh dilakukan untuk manusia. Jadi kalau respondennya subjek manusia, maka jangan gunakan pengaruh. Karena pengaruh itu hanya bisa dilakukan apabila subjeknya tidak bisa berubah. Misalnya pengaruh tahu sebagai makanan ternak pada sapi, pada sapi misalnya, itu bisa. Karena kita bisa mengontrol yang satu sapi menggunakan tahu, satu sapi menggunakan misalnya katakanlah rumput. Tapi kalau manusia tidak bisa dikontrol seperti itu, Bapak sekalian. Manusia punya kemandirian, kebebasan yang kita tidak bisa kontrol. Misalnya meneliti mengenai guru-guru, tidak bisa kita menggunakan eksperimen. Begitu ya. Saya baru saja mendapat artikel judulnya begini. Pengaruh tunjangan sertifikasi dosen terhadap kinerja perguruan tinggi. Saya tanya, Bapak menggunakan metode apa? Saya pendekatannya kualitatif, Pak. Dengan cara apa? Observasi. Nah, kok pakai pengaruh kan begitu? Seperti itu ya. Jadi ini sering terjadi. Makanya untuk jurnal nasional, saya betul jadi satu reviewer di jurnal nasional, 93% ditolak penelitian dari Indonesia. Karena pada umumnya bukan karena tidak baik, sangat bagus, hanya cara mengemukakannya yang mungkin masih belum standar. Gitu, Pak. Gitu ya, Bapak ya.
Terima kasih Pak, saya sudah diucapkan terima kasih tadi. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan bermanfaat dan minggu depan kita sudah mulai praktek langsung agar lebih interaktif. Saya bermohon Bapak sekalian, kelas ini menjadi kelas yang interaktif, kelas yang aktif, kelas yang bersama-sama belajar, karena saya bukan sebagai seorang narasumber. Saya juga sama belajar, kita saling berbagi, begitu ya, apa yang kurang dan apa yang lebih, begitu ya, kita saling berbagi. Jadi apa yang saya sampaikan tidak semuanya harus diterima, karena barangkali pemikiran saya dengan Bapak Ibu berbeda. Bu Maya? Baiklah. Kita sudah lewat dari jamnya nih, tapi tadi Pak Eko bilang masih ada bonus. Ada satu lagi mungkin pertanyaan sebelum ya, silakan. Saya masih ada kegiatan yang cukup, masih jam 4 nanti ya, jadi silakan kalau masih ada. Ada lagi mungkin Bapak dan Ibu satu pertanyaan lagi? Pak, saya mau izin tanya dong. Oke, boleh, silakan. Boleh, Bu Sakina. Ya. Pak Eko, saya mau tanya Pak, kalau tadi kan Bapak menyampaikan bahwa kita sebisa mungkin jangan pakai kata pengaruh gitu ya Pak ya di judul, kalau misalkan penelitian kita tuh pakai eksperimen. Kalau subjek kita adalah manusia gitu kan Pak ya. Tapi pada kenyataannya kayaknya di bidang saya akuntansi itu banyak Pak saya menemukan judul yang menggunakan kata pengaruh meskipun dia itu penelitiannya menggunakan eksperimen dan subjeknya adalah manusia Pak. Mungkin alternatifnya apa ya Pak kalau namanya kata lain? Gunakan expose facto. Expose facto. Expose facto adalah eksperimen semu. Eksperimen yang melihat apa adanya tanpa ada perlakuan. Jadi expose facto adalah eksperimen yang tanpa treatment, tanpa perlakuan. Maka judulnya jangan pengaruh, misalnya peran, ya, dampak, itu boleh. Di kata-kata itu yang dipakai, yang lebih netral. Karena kalau pengaruh selalu harus menggunakan treatment, harus menggunakan loloan, harus ada perlakuan kepada subjek kita. Yang itu tidak bisa. Apakah Anda mungkin memperlakukan seseorang begitu kan? Nggak bisa kita membatasi, Bapak jangan pergi ya, di sini aja, nggak bisa. Mereka tidak bisa. Jadi berarti kalau di apa? Oke, berarti kalau subjeknya manusia itu nggak ada yang eksperimen ya Pak ya? Nggak ada eksperimen murni, eksperimen murni ya. Karena dua ini. Ada eksperimen dalam kaitannya dengan penelitian ada dua, yaitu eksperimen murni yang menggunakan treatment, biasanya pakai XY kan? Ya. Subjeknya XY begitu, atau kontrol group begitu. Yang satu lagi adalah expose facto, yang tidak menggunakan treatment, melihat subjek apa adanya. Yang kita lihat itulah yang kita teliti. Gitu ya, itu bedanya expose facto itu. Maka penelitian mahasiswa Bapak Ibu yang berkaitan dengan manusia, gunakanlah mereka metode expose facto ya. Kalau pseudo eksperimental gitu sama nggak Pak sama expose facto? Ya sama itu hanya istilahnya berbeda. Itu namanya juga tidak murni ya. Ya. Murni, ya. Oke, terima kasih Pak Eko. Oke, ya sama-sama Bu Sakina ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Sakina atas pertanyaannya. Baik Pak Eko, nampaknya kita sudah berada di penghujung acara nih di pertemuan kita ketiga ini ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi Selasa tanggal 3 November ya Pak ya. Ya, baik. Baik, kalau gitu sebelum kita tutup, kita bisa foto bersama dulu ya Pak, sebagai untuk dokumentasi. Ya. Sambil saya mengingatkan kembali Bu Maya, nanti mohon bantuan dikumpulkan artikel teman-teman ya. Nanti saya menerima dari Ibu, nanti saya WA alamat surel saya Bu Maya. Oke Pak. Oke. Ya. Nanti saya WA Bapak untuk lebih lanjutnya seperti apa ya Pak ya. Untuk link pengiriman nanti. Baiklah Bapak dan Ibu, tadi kita sudah diawali mengenai Mendeley dan kemudian juga menggunakan referensi yang otomatis ya dengan aplikasi-aplikasi lain jika Mendeley tidak suitable sama laptop kita. Kemudian setelah itu juga tadi ada masukan dari mulai judul hingga simpulan ya Pak ya. Baik, nanti minggu depan kita akan lanjutkan lagi dengan topik yang lebih menarik dan sudah masuk ke review teknis ya Pak ya, untuk masing-masing artikel yang sudah ditulis oleh Bapak dan Ibu. Baiklah, terima kasih Bapak dan Ibu waktunya, dan semoga bermanfaat apa yang kita pelajari sekarang. Terima kasih juga untuk Pak Eko atas ilmunya hari ini Pak. Sampai jumpa. Terima kasih Pak Eko.
Terima Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Selamat siang. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Terima kasih Pak Eko. kasih Pak. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih Pak Eko. Pak Eko.